Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrahan Fabian dari kelas manajemen 23A NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Etika bisnis merupakan bagian integral dari operasi dan pertumbuhan sebuah perusahaan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Dengan mematuhi etika bisnis yang baik, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memperoleh keuntungan jangka panjang. Di bawah ini saya akan menyajikan materi lengkap tentang etika bisnis, mencakup definisi, prinsip-prinsip pentingnya etika bisnis, dan contoh-contohnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis, meliputi standar perilaku yang diharapkan dari individu dan organisasi dalam berbagai aspek bisnis, termasuk hubungan dengan karyawan, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada menjalankan bisnis dengan jujur dan konsisten serta mengikuti standar moral yang tinggi. Yang kedua, memperlakukan semua pihak secara adil dan setara tanpa diskriminasi atau preferensi yang tidak adil. Yang ketiga, menjadi terbuka dan jelas dalam segala hal terkait dengan bisnis, termasuk kebijakan, praktik, dan kinerja. Yang keempat, menerima tanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan dan tindakan bisnis. Yang kelima, ada mematuhi semua hukum, peraturan, dan kode etik yang berlaku dalam setiap aspek bisnis. Yang keenam, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Sekarang kita lanjut ke pentingnya etika bisnis. Kenapa sih etika bisnis itu sangat penting? Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada etika bisnis yang baik membantu membangun reputasi yang kuat dan dapat dipercaya di mata pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Yang kedua, pelanggan cenderung mendukung perusahaan yang dianggap bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis yang baik memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mematuhi etika bisnis dapat membantu perusahaan menghindari sanksi, hukum, dan resiko reputasi yang dapat timbul dari pelanggaran hukum atau standar etis. Yang kelima, etika bisnis yang kuat dapat menjadi sumber keunggulan yang bersaing dengan menarik pelanggan yang lebih banyak dan menarik bakat karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada contoh etika bisnis dalam praktek. Yang pertama, perusahaan makanan yang jujur tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produknya, termasuk memperhatikan elegan atau bahan berbahaya. Yang kedua, sebuah perusahaan tekstil yang memastikan bahwa para pekerjanya di pabrik-pabrik luar negeri diperlukan dengan adil dan diberikan upah yang layak. Yang ketiga, menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan atau manipulatif dan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Yang keempat, menyediakan fasilitas kerja yang aman dan sehat, serta program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, mengurangi dampak negatif pada lingkungan dengan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kan kita udah selesai nih membahas tentang materi. Nah, sekarang kita lanjut ke video pendek tentang etika bisnis. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Tiba giliran pesanan saya dibuat nasi goreng kambing pedas yang kebetulan berbarengan dengan seorang wanita yang juga mampir untuk membeli nasi goreng. Wanita itu memperhatikan sang penjual yang siap memasak pesanan kita. Tiba-tiba saja saya dengan sang wanita berucap, "Ini nasi gorengnya untuk berapa porsi, Bang?" Sekalian Bu, untuk 3 porsi. Kebetulan Bu, menunya sama. "Kalau untuk 3 porsi, kenapa telurnya hanya 1? Semestinya kan 3 butir, Bang." Biar cepat Bu, yang ngantri banyak nih. Mendengar jawaban sang penjual, si wanita tersebut terlihat kurang senang. Saya pun juga menjadi tidak nyaman ketika hak saya dan juga hak wanita itu dirampas dengan cara yang tidak baik. Terlebih alasannya tidak masuk akal. Ini adalah kecurangan publik yang disajikan dengan secara terang-terangan. Tanpa disangka, temannya yang bersamanya berkata, "Kalau begitu jatuh sisa 2 telur kami digoreng dadar saja, Bang." Sang penjual rasanya tidak peka terhadap empati yang disampaikan. Dia malah berkata,
Kalau digoreng dadar beda harga, Bu. Sang wanita menyerbu ke arah sang penjual dan terlihat berang, lalu berkata, Kamu ini gimana sih? Kami membeli 2 porsi nasi goreng kambing dengan harga 2 porsi nasi goreng kambing. Lalu, kalau kami membayar kewajiban 2 porsi untuk itu, maka kami juga punya hak atas menu lengkap 2 porsi itu pula. Terus, ini tidak. Kamu hanya menggunakan 1 telur untuk 3 porsi nasi. Kalau begini caranya, kamu bukan pedagang jujur. Ini licik namanya. ini adalah salah satu contoh etika bisnis yang tidak bagus. Kalau pedagangnya tidak jujur, customer bisa marah dan tidak mau membeli lagi karena merasa ditipu. Customer itu bisa cerita ke orang lain dari mulut ke mulut. Akhirnya, dagangannya tidak ada yang mau membeli, menjadi sepi, dan bisa bangkrut. Jadi ini tidak hanya salah secara moral dan merugikan customer, tapi pada akhirnya juga akan merugikan pedagang itu sendiri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis itu adalah aspek penting yang melibatkan prinsip-prinsip moral. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah aspek penting yang melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai untuk membimbing perilaku dan keputusan bisnis. Dengan mematuhi etika bisnis yang baik, kita dapat membangun reputasi yang kuat, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mencapai keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.